Malam atau selamat pagi atau selamat siang kepada seluruh pendengar cinta dimanapun berada. Kembali saya Brenda Imekre hari ini malam ini di tanggal 9 Februari 2026 mengisi acara cinta yang sudah ke-170. Cinta ini adalah cerita inspiratif nampol tuimers asik. Dan saya masih membahas tentang 4 kebenaran mulia. Biasanya saya jarang sekali menggunakan bahasa Pali, tapi untuk bro dan sis yang sudah memahami tentang selamat malam Sis Tini, Sukihoto, untuk bro dan sis yang sudah mengenal bahasa Palinya. Jadi ini adalah pembahasan tentang Cattari Arya Satyani. Saca itu adalah tentang pengetahuan. Nah, di sini tentang penderitaan yaitu duka Arya Saca sudah dibahas di seri cinta ke-168. Terus di seri cinta 169 itu ada asal mula duka yaitu duka samudaya Arya Saca. Ya, pengetahuan tentang asal mula duka. Kemudian malam ini kebetulan ya, sebetulnya bukan sengaja saya mau bikin 4 seri atau berapa seri, tapi di setiap cinta itu pembahasannya tentang satu kebenaran mulia. Jadi yang hari ini tentang jalan lenyapnya, ini adalah tentang lenyapnya penderitaan. Lenyap penderitaan itu adalah duka niroda duka niroda Arya Saca. Jadi niroda ini adalah berhentinya, ya, dimana kalau bro dan sis sudah mempraktekkan meditasi bisa mengalami yang namanya berhentinya, padam semuanya itu, yaitu niroda. Nah, ini sama, niroda di sini adalah lenyapnya atau berhentinya penderitaan. Nah, di sini saya masih mau melanjutkan dari Diga Nikaya 22 dari Mahasati Patana Sutta. Minggu lalu kita sampai di nomor 19, sehingga sekarang saya akan membacakan mulai bagian 20. Dan apakah para biku kebenaran mulia lenyapnya penderitaan, yaitu peluruhan total dan padamnya ketagihan ini. Ketagihan di sini yang dimaksud adalah tentang tanha atau nafsu keinginan. Melepaskan dan meninggalkan. Jadi kalau kita tahu kita punya keinginan terhadap sesuatu, kita lepaskan. Nah, ini kan kalau bro dan sis mengerti tentang 6R itu ada mengetahui, melepaskan. Nah, ini adalah bagian dari 6R, ya. 6R ini adalah sebetulnya memang sama dengan 4 kebenaran mulia. Nah, di sini dilepaskan dan ditinggalkan. Misalnya kita ada gangguan nih di dalam meditasi, kemudian biasa kan kalau di TWIM kita menyarankannya lakukan 6R. Tahu, lepas, lalu rilekskan ketegangan. Kenapa dirilekskan? Karena disitulah tanha bekerja. Nafsu keinginan itu terbentuk dalam bentuk ketegangan dan keketatan di dalam pikiran, di dalam kepala kita, dan juga terkadang seringnya di badan. Jadi bisa di pikiran, bisa di kepala, bisa di badan. Nah, ini yang dimaksud di sini, melepaskan dan meninggalkan. Terbebas darinya, terlepas darinya. Dan bagaimanakah ketagihan atau nafsu keinginan ini ditinggalkan? Bagaimanakah lenyapnya ini terjadi? Jadi saya lanjutkan. Dimanapun di dunia ini terdapat hal-hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Di sana lenyapnya ini terjadi. Dan apakah di dunia ini hal-hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati? Saya sering sekali membahas, jadi tentunya bro dan sis sudah memahami ya, yaitu apa? 6 landasan indriawi, yaitu mata di dunia ini adalah hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Kita melihat sesuatu yang menyenangkan dan kita nikmati, itulah kemelekatan atau nafsu keinginan tentang mata.
Kemudian telinga di dunia ini adalah hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Mendengarkan musik, lagu-lagu, suara-suara merdu, itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Hidung mencium aroma yang menyenangkan. Nah, hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Kemudian lidah, cita rasa adalah hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Kita kalau doyan makan, cari makanan yang enak terus, nah itu dari yang menyenangkan dan dapat dinikmati di lidah atau di mulut. Sebetulnya yang enak itu cuma dirasakan di lidah saja, tapi kita bisa terbawa-bawa tuh ke dalam pikiran kita. Wah, kue tiaw di situ enak, bihun bebek di sana enak. Nah, sis, kalau saat meditasi tiba-tiba bahu sakit, itu stepnya dirilekskan ya, walaupun kepala tidak terasa tegang, betul. Karena badan dan pikiran kita ini koneksi, abaikan saja rasa sakit bahu. Tergantung sis Tini. Seandainya sis lagi meditasi, terus kemudian sakit. Nah, terus sis bangun dari meditasi, apakah sakit itu masih ada atau hilang? Kalau sakit itu masih ada, artinya itu sakit fisik. Kemungkinan besar seperti saya, pengalaman saya dulu, itu kalau meditasi kan tangan kita turun ke bawah begini ya, bro sis ya. Terus kemudian sama Bante disaranin ganjel pakai bantal. Oh iya, begitu saya pakai bantal udah nggak sakit, udah nggak narik di bahu sini gitu. Jadi tergantung, kalau rasa sakit itu hilang saat kita bangun dari duduk meditasi, itu bisa di 6R, bisa di 6R kan ya. Tetapi kalau rasa sakit itu tetap ada setelah bangun dari meditasi, itu namanya salah posisi. Jadi bisa di bahu, bisa dimanapun. Nah, itu yang kita harus kenali, rasa sakit ini, rasa sakit meditasi yang bisa di 6R atau rasa sakit fisik. Kalau rasa sakit fisik, kita bisa memberikan perubahan di dalam duduk meditasi kita. Seperti itu ya sis Tini ya. Jadi tergantung, kalau bisa diabaikan, kalau sudah bangun hilang sakitnya, nah itu bisa di 6R gitu ya. Oke, jadi di sini pun ada nih badan. Di dunia ini hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Nah, badan apa yang dinikmati? Sama-sama sis Tini. Jadi kalau badan ini menikmati ya sentuhan, hubungan-hubungan gitu ya. Jadi itu orang-orang yang masih suka pada duniawi masih menikmati hubungan seperti itu. Nah, jadi pikiran di dunia ini adalah hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Apa yang dimaksud pikiran? Nah, ini untuk orang-orang yang overthinking. Akhir-akhir ini hampir setiap hari saya ketemu dengan klien yang suka overthinking. Mikirnya panjang, padahal overthinking itu menjadi papanca atau penggandaan pikiran. Ini saya pernah bacakan Madhu Pindika Sutta, yaitu Majjhima Nikaya nomor 18. Di beberapa seri cinta yang lalu, bro dan sis bisa cari ya, baik di Instagram saya maupun di YouTube channel saya. Nah, itu papanca atau penggandaan pikiran. Pikiran di dunia ini adalah hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Coba bro dan sis, pernah nggak mengalami seperti ini? Misalnya mau tidur, mikir ini, mikir itu, gimana ya kalau jangan-jangan. Nah, itu semua adalah papanca atau penggandaan pikiran, yaitu overthinking. Overthinking itu banyak kerugiannya, bro sis. Dulu pun saya termasuk orang yang suka overthinking, mikir ini, mikir itu, tahu-taunya udah jam 2, jam 3 pagi. Nah, bagaimana caranya supaya bro dan sis bisa tidur dengan nyenyak tanpa overthinking? Begitu ada pikiran overthinking masuk di 6R, tahu pikiran itu ada, lepas jangan diikutin, rilekskan ketegangan di kepala, lalu kita senyum, udahlah saya nggak mau pikirin, nanti saya setelah besok
baru saya pikirkan lagi, sekarang waktunya saya tidur. Seperti itu, berikan kata-kata positif itu. Jadi jangan membiarkan pikiran kita tuh nakal lah, karena memang pikiran kita seperti monyet, lompat sana, lompat sini. Jangan diikuti ya, karena kecenderungan pikiran kita itu memikirkan ke akan datang yang belum terjadi. Jadi pikirin segala skenario dari A sampai Z. Totonya tidak ada satupun yang nyantol gitu, tidak ada satupun yang bekerja karena skenarionya beda lagi, misalnya seperti itu. Jadi buang-buang waktu mikirin nanti, besok, lusa. Kalau itu kenapa sebabnya seringkali dibilang nih, be mindful, yaitu mengetahui apapun yang kita lakukan saat ini. Lagi makan kita makan, lagi jangan sambil pegang-pegang HP, jangan sambil nonton TV, jangan sambil nonton YouTube. Makan ya makan, mindful eating. Tahu nih jumlah makanannya sekian jumlahnya. Satu mangkok misalnya sudah full, sudah kenyang, udah banyak nih ya satu mangkok. Tapi kalau kita tidak mindful, makannya kita ini sambil makan, sambil nonton gitu ya brosis ya. Maka ini satu mangkok sudah penuh pun, kita tidak merasa kita sudah makan. Karena pikiran kita ini tidak difokuskan, tidak diperhatikan kepada jumlah makanan. Nah, jadi kenapa pentingnya kita mindful? Nah, saya seringkali menyarankan para klien saya, cobalah mindful eating, mindful shopping. Contoh, kalau saya ke supermarket, saya tanya badan saya, hari ini badan saya butuh apa? Tolong kasih saya lihat sesuatu yang badan saya butuhkan. Jadi kita tidak lapar mata. Karena kalau kita lapar mata, kita menderita brosis. Mau ini, mau itu ya. Nah, jadi beritahu pada badan kita, hari ini kamu butuh apa? Kasih lihat saya, nanti saya beli. Contohnya, tiba-tiba saya melihat ubi, contohnya ubi Cilembu. Selamat malam Bro Edward. Senang sekali bisa bergabung lagi di sini. Kemudian, jadi mata saya misalnya melihat ubi nih. Brosis ya, dan habis ubi, oh ya saya mesti makan ubi nih, saya butuh vitamin dari ubi, ya udah saya beli tuh ubi. Sudah saya melewati aisle di apa row aisle gitu ya di supermarket, mata saya ngelihatnya cincau hijau. Selamat malam juga semua yang sudah bergabung. Langsung saya ambil karena badan saya nih mungkin tenggorokan saya kering. Saya butuh makan yang adem-adem seperti cincau, saya beli. Tapi kalau yang kelihatan tapi badan saya tidak butuh, dia tidak ada perhatian ke sana. Maka itu sebelum kita masuk kemanapun, kita mindful shopping. Jadi mindful beli gitu ya, beli apa yang badan kita butuhkan. Nah itu akan membantu kita untuk mengenali tubuh kita sendiri ya. Jadi badan kita butuh apa, misalnya kita lagi flu, tiba-tiba oh ngelihat serai nih. Oh iya ya rebus serai bagus nih pakai jahe misalnya. Lalu udah lihat serai, beli jeruk nipisnya, nanti di rumah ada madu, ya tinggal direbus tuh serai sama jahe. Nanti dicampur jeruk nipis sama madu, diminum. Nah itu kan buat badan kita, imun kita membaik. Seperti itu yang bisa Bro dan Sis lakukan. Jadi segala itu, nah termasuk pikiran. Nah jangan membiarkan, sekali lagi jangan membiarkan overthinking atau papanca itu mengganggu pikiran kita. Di sanalah ketagihan atau nafsu keinginan ditinggalkan. Di sanalah lenyapnya terjadi. Apa yang terjadi Bro dan Sis? Jadi saya dulu setiap masuk ke toko, lapar mata, pasti ada yang dibeli. Ada aja yang dibeli. Begitu saya mengerti tentang, oh iya mindful eating, mindful shopping, segala hal mindful, maka saya masuk toko, lihat-lihat. Hanya sekedar tahu aja gitu lihat. Tapi saya 6R. Karena saya dalam pikiran masuk ke toko itu bukan mau beli barang.
cuma window shopping istilahnya. Kadang-kadang perempuan itu ada masa di mana kita kalau butuh gitu yang namanya window shopping, walaupun kita tidak beli. Nanti sudah di 6R, keluar lagi dari toko tanpa beli apa-apa. Makasih ya Mbak. Nah, jadi kalau mbaknya berusaha, Bu ukurannya berapa ini dicobain gitu. Oh ya makasih, hari ini saya lihat-lihat dulu, saya nggak beli dulu. Karena baju saya masih banyak di lemari. Nah, dan mungkin Bro dan Sis bisa mengikuti apa yang Scott suami saya sarankan. Kan lemari baju saya penuh. Jadi dia bilang begini, kalau kamu mau beli satu baju harus keluar. Nah, apapun baju yang kamu mau udah nggak pakai lama, coba kamu perhatikan baju itu kalau sudah lebih dari 3 tahun atau 4 tahun tidak dipakai, artinya kamu tidak butuh baju itu. Apa yang terjadi ya, lemarinya jadinya kita kurangin seperti itu. Jadi itu bisa juga yang Bro dan Sis lakukan supaya tanha atau nafsu keinginan dari mata dan pikiran ini tidak dilekati ya. Nah, yang berikutnya, nah disitulah lenyapnya terjadi. Jadi nirodanya berhentinya itu terjadi. Kemudian kesadaran mata, kesadaran telinga. Selamat malam Sis Pau, Wah. Kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran badan, kesadaran pikiran. Di dunia ini adalah hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Dan di sanalah ketagihan atau nafsu keinginan ditinggalkan. Di sanalah lenyapnya terjadi. Jadi pada saat kita mulai mempunyai kesadaran mata kan melihat bentuk-bentuk. Kemudian hidung mencium aroma, lidah merasakan cita rasa, telinga mendengar suara, badan jasmani merasakan sentuhan, pikiran dengan kontak-kontak pikiran. Nah, itu pada saat kita ada kesadaran langsung kita 6R, maka kita tidak ada kontak atau segala hal itu muncul. Ya, tidak ada kontak maka tidak ada perasaan, tidak ada nafsu keinginan. Nah, di sini rangkaian paticca samuppadanya mulai kita kenali dan kita potong, kita kikis. Seperti itu Bro dan Sis ya. Jadi pada saat begitu ada, kita melihat adalah sesuatu hal yang wajar. Seperti yang tadi saya bilang, saya window shopping hanya untuk menurunkan level stres, tapi bukan berarti saya harus belanja. Tidak. Ya, jadi jangan disalahpahami ngelihat saya kalau di mall misalnya masuk toko, Sis Brenda tuh bisa ngomong ya, nggak masuk toko. Saya nggak bilang saya nggak masuk toko loh Bro Sis. Saya masuk toko, lihat-lihat, 6R, ya sudah, tidak beli apa-apa. Karena nggak butuh, seperti Sincia nih, mau Sincia ya minggu depan, mau Imlek. Ada pandangan bahwa kita harus pakai baju baru. Kenapa bisa begitu? Bahkan saya pernah mendengar klien saya ada yang bilang, Sis Brand, dulu waktu saya masih sama orang tua saya, tinggal sama mereka, sampai cap gome 15 hari 2 minggu itu saya selalu pakai baju baru, semua daleman pun baru. Kenapa mesti begitu, kan boros ya? Apalagi hari begini, ngapain beli baju sampai 15 potong? Saya sepotong pun saya nggak beli. Karena saya punya banyak baju merah yang saya pakai tiap tahun, saya putar-putar aja. Entar merah tua, entah merah ada orange-nya, entah merah rah gitu yang merah banget gitu. Jadi saya putar-putar aja tuh setiap tahun pakai baju merah. Karena saya merasa nggak perlu. Yang kita perlu adalah menghormati orang tua. Saya masih ada mami. Jadi itu, dan jadi buat saya tidak penting untuk beli baju dan pakaian dalam mesti baru semua, tidak seperti itu. Cuma saya sering ditegur, belilah satu. Saya nggak mau beli, dikasih. Terbalik, jadi mami saya yang ngasih baju tidur sih. Dia bilang paling tidak ada satu baju baru katanya. Kalau saya menganggap tidak perlu karena baju saya masih banyak, buat apa nambah-nambahin menu-menuhin lemari yang sudah penuh gitu.
Jadi untuk saya tidak lagi butuh baju-baju baru. Tetapi misalnya saya tanya mami saya, nanti malam Sincia mau makan apa? Hari Sincia mau masak apa gitu. Jadi kan kita persiapkan, saya siapkan pesan gitu, misalnya mau masak tom yum soup misalnya ya saya beli nanti ke supermarket tuh satu hari sebelumnya supaya masih segar, terus nanti saya potong-potong karena kan hari Imlek nggak boleh pegang pisau. Jadi banyak hal yang ternyata kita ini sebagai keturunan Chinese banyak sekali aturannya. Nah seperti itu, jadi kita mulai memahami bahwa tidak perlu lagi membeli baju baru. Bukan pelit ya brosis ya, uangnya ada, tapi saya tidak merasa perlu gitu. Baju merahnya yang masa mau dipakai, mau punya baju merah berapa banyak gitu ya. Baju warna emas berapa banyak yang mau dipunyain. Ya 1, 2 cukup lah. Saya ada 3 mungkin baju merah, ada 2 baju warna emas, ya putar-putar aja itu. Jadi saya dan Scott udah gak beli-beli baju. Jadi kalaupun ulang tahun misalnya dikasih baju, ya dikasih ya. Kadang saya pakai pas Imlek, kadang enggak. Karena saya tidak merasa perlu membeli baju baru. Nah itu yang kita maksud dengan mata melihat. Nah ini pemandangan yang berikutnya. Pemandangan-pemandangan, suara-suara, bau-bauan, rasa kecapan, objek-objek sentuhan, objek-objek pikiran di dunia ini adalah hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Dan di sanalah ketagihan ditinggalkan, di sanalah lenyapnya terjadi. Jadi apakah kalau kita jalan-jalan, karena ini ditulis pemandangan-pemandangan. Kalau saya belakangan beberapa tahun terakhir, karena saya punya mami yang sekarang sudah 90 tahun. Mami saya mau pergi kemana, biasanya saya temani. Ya, supaya beliau itu nyaman pergi, kan pakai tongkat, pakai kursi roda gitu. Nah, biasanya begitu, saya ikuti keinginan mami saya mau kemana, bukan saya yang mau pergi jalan-jalan. Jadi misalnya saya tanya, tahun ini atau tahun depan mau kemana? Misalnya mami bilang, udah lama kita nggak ke Bandung gitu. Oh ya, artinya saya udah tahu nih, kan mami saya lahir di Bandung, jadi dia kangen dengan makanan Sunda misalnya. Oh ya udah, nanti saya cari waktu ya, kapan kita bisa ke Bandung, kayak gitu. Contoh, jadi untuk akhir-akhir ini karena beliau baru pulang dari Jawa, pergi sama Tacie dan Elcie, Cece yang paling besar dengan Cece kedua, ya akhirnya saya tidak ikut karena ada acara dana makan siang minggu lalu. Tapi mami saya pergi gitu. Jadi karena sudah ada Cece saya yang bantu mami saya, ya saya tidak ikut seperti itu. Jadi bukan berarti kita kepengen jalan-jalan gitu. Sudah tidak, brosis. Jadi hanya karena untuk menyenangkan orang tua. Nah, coba. Ada pertanyaan dari Sis Tini. Sis, kalau kita nggak ikut tradisi, apakah itu termasuk mematahkan belenggu? Kalau masih ada orang tua, masih harus ikut tradisi. Betul, Sis. Misalnya sembayang-sembayang ciong dan lain-lain. Oke, begini Sis Tini. Kita seperti yang tadi saya bilang, kita ini kan keturunan Chinese. Orang tua kita tergantung apakah masih percaya nggak dengan sembahyang ciong-ciong begitu. Kalau masih percaya ya ikuti saja, bukan berarti kita masih terbelenggu dengan pandangan-pandangan doa-doa, upacara membawa kita terbebas dari penderitaan, menempuh jalur kesucian, bukan seperti itu. Tapi kita menghormati. Kalau saya hanya dalam konteks menghormati apa yang mami saya sarankan. Oh, ini ada Bro Herman nih, teman lama. Apa kabar Bro Herman? Ada Sis Fatma juga. Oke, jadi jangan salah mengartikan, saya pun masih sembayang misalnya
cengbeng, masih sembayang. Terus sembayang Joko ya bulan 7. Sembayang. Kenapa? Karena itu kan leluhur, masih ada orang tua. Nanti kalau saya tidak ikut sembayang, ini pernah keluar kata-kata kan saya pernah tanya, Mami, buat saya bakar-bakaran itu nggak perlu. Kenapa? Karena itu nggak bakar uang. Kenapa kita nggak dana aja? Terus Mami bilang begini, ya artinya nanti kalau Mama meninggal, kamu nggak mau sembayangin. Oh bukan begitu. Nah itu ternyata ketakutan orang tua kita. Kalau meninggal tidak disembayangin. Nah jadi kita harus dengan bijaksana, Bro Sis. Kalau orang tua kita masih percaya dengan yang begitu-begitu, walaupun sudah jauh berkurang, misalnya dulu itu, ya itu yang tadi saya bilang, untuk orang tua kalau Sincia kan harus pakai baju baru. Saya sudah tidak mau pakai baju baru karena saya bilang saya merasa tidak perlu lagi pakai baju baru gitu. Tapi kalau misalnya nih sembayang-sembayang ciong dan lain-lain, misalnya apa istilahnya, ada satu kata bukan ciong, ciong tai sui, kalau ciong juga ya ciong tai sui, ciong apa gitu. Ya mau sembayang ya, kalau beliau sarankan untuk sembayang ya saya akan ikut. Kenapa? Hanya untuk menyenangkan, bukan untuk sayanya. Ya, jadi seperti itu Sistini, kita harus bijaksana supaya orang tua kita tidak sedih. Apalagi kalau tinggalnya sama mama, papa yang masih percaya. Kalau saya kan masih tinggal sama mami, yang mami masih percaya ya saya ikuti gitu. Jadi enggak apa-apa. Nah kita kan udah paham bahwa upacara doa-doa tidak membawa ke dalam jalur kesucian. Itu kita pahami betul. Jadi kita nggak perlu wah nanti saya ikut sembahyang ini salah nggak ya gitu. Jangan sampai punya pandangan keliru seperti itu. Kita betul Buddhis dan kita masih ada leluhur dan keturunan Chinese yang percaya dengan sembayang-sembayang. Ya ikutin aja, apa sih susahnya? Ya misalnya nanti nih dalam beberapa hari, mungkin lusa, Mami mau sembayang papa. Biasa kita pasang meja depan rumah. Ya saya ikut aja sembayang. Mami mau beli apa, kertas-kertas yang buat dibakar-bakarin, dia ikut aja. Supaya beliau itu tidak merasa kita itu jadi antipati. Kok kamu jadi begitu sekarang, dulu mau sembayang, sekarang kok enggak misalnya ya. Jadi kita supaya pikiran beliau itu tidak ada pikiran-pikiran negatif. Nah itu kita bisa tenangkan dengan ya udahlah, disuruh ikut enggak apa-apa. Apakah itu jadi membuat janji dengan makhluk tertentu? Tidak. Karena kita tidak ada janji apapun. Yang penting begini, ini yang saya lakukan Sistini. Kan mami saya sembayangnya cara Mahayana. Kalau saya kan ya saya murid Buddha, jadi saya baca parita. Saya tidak mengerti bahasa Liamkeng. Jadi dan itu bahasa Chinese, bahasa Mandarin yang saya tidak bisa baca, dan artinya pun tidak tahu. Jadi kalau mami saya mau niencing, saya diam. Saya tidak ikut. Bahkan saya pernah beberapa kali anterin mami saya ke wihara mami saya, beliau mau sembayang doa untuk keluarga papa yang sudah meninggal, mamanya, nenek saya sudah meninggal, engkong saya sudah meninggal. Saya anterin. Tapi supaya saya tidak masuk ke dalam subconscious saya, apapun baca-bacaan itu yang takutnya ada janji bodhisattva, saya tunggu di luar. Jadi nanti mami saya mau pulang, saya bisa pesenin gokarnya. Seperti itu. Saya antar. Kalau gak ada tachie saya yang bisa antar, saya antar. Seperti itu. Jadi kita tidak kaku. Kalau saya sih tidak kaku ya. Saya juga tidak ada membuat janji dengan siapapun, terutama manusia atau makhluk apapun. Jangan, gak boleh bikin janji. Karena janji itu menjadi hutang, betul. Ya, paham ya Sistini ya? Jadi bukan artinya kita membuat janji dengan makhluk tertentu. Jangan, kecuali misalnya si sembayangnya pergi ke kelenteng yang ada makhluk yang masuk gitu, katanya masuk dewa yang masuk ke dalam badan.
kalau misalnya orang cetana, betul tergantung niat dan cetana kita. Nah, jadi kalau sis cuma diminta sama orang tuanya mengantar mereka sembahyang, ya anterin aja. Bukan berarti kita harus mengikuti segala jenis upacara apapun, tidak. Ya, jadi itu yang saya lakukan secara pribadi. Nah, oke? Ya, udah paham ya sis Tini ya. Saya lanjut. Kemudian kesadaran mata, kesadaran telinga. Oh, udah sampai, udah lewat, dan pemandangan. Nah, sekarang di kontak nih. Jadi kenapa kontak itu penting untuk langsung kita putuskan? Kontak mata sama-sama sis Tini. Kontak mata, kontak telinga, kontak hidung, kontak lidah, kontak badan, kontak pikiran. Jadi semua ini terjadi karena ada hal-hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati, dan di sanalah nafsu keinginan ditinggalkan, di sanalah lenyapnya terjadi. Jadi begitu kita 6R brosis, langsung kita potong di kontak supaya tidak terjadi perasaan, supaya tidak terjadi nafsu keinginan, supaya tidak terjadi kemelekatan, supaya tidak terjadi tendensi kebiasaan, jati lahirnya satu perbuatan, dan jara marana yang merana, duka, putus asa, dan lain sebagainya. Jadi itu kita potong di kontak. Nah, ini ada lagi nih tentang 5 agregat atau pancakanda. Persepsi penglihatan, persepsi suara-suara, bau-bauan, rasa kecapan, objek-objek sentuhan, objek-objek pikiran. Nah, ini di sini juga tertulis hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati, dan di sanalah nafsu keinginan atau ketagihan ditinggalkan. Di sanalah lenyapnya terjadi. Nah, itu sebabnya kenapa kita penting untuk menggunakan 6R itu supaya tidak ada kemelekatan. Nah, di sini juga ada bagian tentang kehendak, cetana, atau jadi di sini adanya badan, perasaan, persepsi, bentuk, dan kesadaran dari 5 agregat atau 5 kanda atau 5 kelompok kehidupan. Di sini kita potong begitu kita mempunyai entah itu kehendak sehubungan dengan penglihatan, adanya sehubungan dengan suara-suara, bau-bauan, rasa kecapan, objek-objek sentuhan, objek-objek pikiran. Nah, ini dia, kita langsung potong dengan 6R sehingga kita tidak ada kemelekatan. Keinginan akan pemandangan-pemandangan. Nah, orang-orang yang suka jalan-jalan, apakah jalan-jalan itu karena keinginan diri atau keinginan keluarga? Itu yang harus dibedakan. Kita masih pengen gak jalan-jalan kemana? Kalau saya berpikir begini, karena mungkin ya sudah pergi ke banyak tempat, banyak negara, dan capek. Mau pergi itu beresin koper, terus nanti pulang bongkar koper. Kayaknya udah memang ya dengan kita meditasi makin dalam itu, keinginan-keinginan itu pasti jauh berkurang. Karena untuk saya ya binder dandet lah istilahnya. Memang saya belum pergi ke semua negara di dunia ini, belum. Tapi keinginan itu sudah hampir tidak ada lagi ya. Karena hanya ya itu pergi hanya untuk nemenin. Pergi hanya untuk misalnya meeting. Ya, waktu kemarin itu bulan Juli meeting di Amerika. Harus pergi ya pergi. Nah, jadi keinginan-keinginan akan pemandangan-pemandangan, mendengar suara-suara, musik-musik, gitu, lagu-lagu, wangi-wangian, parfum-parfum. Ya, sekarang akhirnya diketahui nih brosis. Pemakaian parfum itu banyak kimianya, nggak boleh langsung disemprot. Dulu kan diajarinnya parfum itu disemprotnya di sini, itu jangan. Parfum itu disemprotnya di sini, jangan. Di sini ada kelenjar tiroid,
itu bisa menjadi masalah di tiroid. Jadi kalau mau pakai parfum, saya sih sekali lagi ya mungkin karena udah paham ya. Jadi wangi-wangian itu jarang banget saya pakai. Jadi kalaupun mau pakai parfum ya saya semprotnya di baju, sudah tidak lagi di kulit. Karena satu, keinginan terhadap wangi-wangian ya sudahlah, nggak perlu toh badan saya juga nggak bau gitu kan. Yang kedua, saya tidak merasa harus menyenangkan orang lain dengan tampil wangi gitu. Kemudian yang ketiga, parfum-parfum itu adalah banyak kimianya, kecuali yang natural. Tapi yang natural itu seperti lemongrass ya, itu kan agak-agak baunya keras ya. Jadi sereh maksud saya. Nah itu membuat saya jadi nggak perlulah yang begitu-begitu. Toh saya tampil seperti apa adanya, yang penting saya tidak bau gitu kan. Saya mandi gitu sebelum pergi. Nah jadi nggak perlu lagi ditutupi dengan parfum yang baunya ngambreng gitu. Nah jadi seperti ini di sini dimaksud, yang dimaksud di sini. Kemudian rasa kecapan makanan, ada makan nggak ada ya udah gitu ya. Kemudian objek-objek sentuhan ini pun tidak lagi terpengaruh. Kemudian objek-objek pikiran. Nah ini keinginan akan objek-objek pikiran. Saya tidak lagi mau berpikir terlalu panjang seperti papanca atau overthinking. Hidup di masa kini ya hidup di masa kini. Cuma kalau ada keperluan di yayasan, perlu meeting, ya kita harus mempersiapkan diri gitu. Jadi ya persiapkan apa yang nanti kita mau diskusikan seperti itu. Itu tidak menjadi masalah karena kita harus hadir di dalam satu rapat misalnya. Bro Rudi Kusuma mau tanya sis, berarti setiap tindakan 5 indria harus di kondisi batin netral ya setiap saat. Apakah bisa manusia 24 jam melakukan itu sis? Selama ini hanya bisa pada beberapa saat. Berlatih bro, latihan ini penting. Jadi kan makanya Sang Buddha mengatakan, menyarankan untuk mempunyai kewaspadaan, kesadaran penuh terhadap apapun yang kita lakukan. Walaupun nasihat beliau seringkali kepada para biku, tetapi saya merasa nasihat beliau itu juga berlaku kepada kita perumah tangga. Jadi mempunyai kesadaran itu bukan hanya untuk para biku, tapi kita kesadaran itu yang tadi saya bilang, kesadaran makan, kesadaran belanja, mempunyai kewaspadaan pada setiap apa yang terjadi gitu ya. Berusaha, kalau lupa ya nggak apa-apa, 6R aja saat lupa. Misalnya kebawa nih sama lagu gitu ya. Lagu itu enak didengar ya, itu kan pendengaran kita menyukai. Jangan sampai nanti menjadi kemelekatan. Pada saat itu dengarkan, nikmati saat itu, lagunya memang enak didengar. Sudah selesai 6R. Sehingga tidak terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Saya cukup punya kekuatan kemelekatan terhadap lagu, brosis. Jadi saya mungkin pernah cerita, entah brosis pernah dengar tidak. Pada saat mau retret di 2000 dengan Bante Wim almarhum, waktu itu masih ada. Saya terbang ke Bali kan sama Bante. Jadi saya di pesawat itu mendengarkan lagu Freddie Mercury, film Freddie Mercury waktu itu. Saya sangat senang dengan lagunya. Jadi nyanyi sambil humming gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Nah itu terbawa ke dalam retret. Capek 6R-nya. Kenapa? Karena saya saat itu sangat melekati lagu itu. Jadi terbawa ke dalam retret. Nah biasanya yang saya sarankan kepada para peserta sebelum retret, jangan dengar lagu. Karena saya sudah mengalami, itu nanti capek 6R-nya. Karena muncul lagi ya kemelekatan lama. Ini yang menjawab pertanyaan Bro Rudi tadi. Jadi apakah bisa kita 24 jam? Berlatih bro, saya pun masih berlatih. Supaya jangan sampai kita ada kemelekatan berlebihan terhadap sesuatu. Kalau bisa ya makanya kita kan harus melepas. Nekama parami ya, harus pelepasan. Pelepasan itu ya salah satunya ya dari indriawi ini bro.
ya. Jadi berlatih terus, berusaha supaya kita jangan dibudaki istilahnya oleh nafsu keinginan kita sendiri, oleh tanha yang ada, loba, dosa, moha itu. Oke, jadi Bro Tiger, Power, Bro Guntur, Sis Brenda, izin nanya, berkaitan dengan pikiran, apakah ada cara mengetes seberapa kuat pancaran meta karuna kita ke orang lain? Bisa. Kita pernah ada cara mengetes. Alatnya saya tidak tahu ya bro, tapi pernah terjadi pada saat bukan saya, tapi salah satu murid itu, beliau waktu itu berlatih di Bali, pemilik Bojangga Bawana Center. Beliau berlatih meditasi dan teman spiritualnya itu yang beliau gunakan adalah sahabat beliau yang tinggal di Holland, di Belanda. Jadi dia pancarin terus metanya kepada temannya. Beliau di Bali nih, ibu ini. Kemudian temannya di Holland, dipancarin terus meta ya. Dan setelah selesai retret kan HP dikembalikan. Begitu dia buka HP, masuk message atau telepon, saya lupa. Katanya, kok dalam beberapa hari ini dia pikirin terus katanya. Kok saya terpikir terus sama kamu baik-baik saja kah? Ya itu artinya metanya nyampe. Begitu bro cara pengetesan. Juga pernah terjadi di dalam satu retret dengan Venerable Kema. Waktu itu beliau masih ada di Indonesia. Itu 2011 kalau saya tidak salah ingat. Apa 2010? 2011. Jadi kita naruh orang di tengah-tengah, kita semua bikin lingkaran. Nah orang di tengah ini menerima meta dari kita semua. Kita pancarin meta nih ke tengah. Nah yang di tengah ini merasakan keringetan. Kan meta memang energinya panas. Kita nggak bilang bahwa meta itu bisa panas. Tapi dia keringetan sampai basah gitu ya. Kita pancarin nih. Lupa saya berapa lama. 10 atau 15 menit, saya lupa. Ini di hari terakhir retret di mana semua peserta sudah punya meta, sudah punya cinta kasih. Pancarin terus udah gitu katanya luar biasa energi meta yang dirasakan dari semua orang ini. Bukan cuma satu orang ya, kita waktu itu ada 3, 4, 5 orang, saya tidak ingat pastinya berapa orang. Mereka semua bisa merasakan. Jadi ya bro boleh coba. Pancarkan misalnya bro tinggalnya kalau nggak salah kan di Kalimantan, ada keluarganya di luar negeri atau di Jakarta atau dimanapun di Surabaya, pancarkan metanya terus, itu bisa diterima. Jadi meta itu tanpa jarak sebetulnya bro sis. Bante Wim almarhum pernah memancarkan meta, waktu itu beliau lagi tinggal di Asia, saya lupa waktu itu posisi Bante Wim itu di Myanmar apa di Thailand, gurunya itu di Amerika, di Half Moon Bay, di daerah West Coast, dekat-dekat San Francisco. Dan gurunya nulis surat terima kasih sudah memancarkan meta kepada saya. Jadi Bante Wim di Asia, gurunya ada di Amerika, bisa merasakan. Beliau itu Usilananda, guru Bante itu yang bernama almarhum Usilananda, tinggalnya waktu itu, beliau orang Myanmar, tinggalnya di San Francisco, di Bay Area, di Half Moon Bay. Itu bisa merasakan. Jadi itu caranya yang saya pernah dengar. Seperti itu. Dan saya pernah saksikan langsung pada saat yaitu ibu yang di Bali memancarkan meta ke Holland. Juga waktu kita retret bareng-bareng Venerable Kema. Waktu itu. Sekarang sudah almarhum Venerable Kema. Jadi itu yang dilakukan. Berarti seperti meditasi vipassana setiap saat. Bukan meditasi vipassana tapi mempunyai kesadaran seperti itu ya. Jadi mempunyai kewaspadaan. Kenapa? Life is meditation, meditation is life. Jadi meditasi itu tidak hanya vipassana bro. Kalau kami bervipassana di dalam jana. Jadi tidak hanya vipassana. Jadi tahu nih kita, makanya jana itu aware jana bisa dialami. Walaupun sedang berjalan, walaupun sedang tidak sedang duduk meditasi, walaupun sedang makan misalnya, tiba-tiba happy muncul gitu ya. Nah itu bisa dialami. Nah makanya kenapa pada saat meditasi makin dalam, saya selalu menyarankan para orang-orang itu
Coba berikan perhatian penuh pada saat, kan mulai dibawa nih, selalu objeknya dibawa dari awal. Tapi pada saat sudah di UPK harus membawa UPK Sati dan Joy. Sati ini adalah kewaspadaan. Jadi tahu pada saat lagi mandi, sabunan. Tidak seperti saya dulu sebelum berlatih TWIM, nggak inget tadi mandi udah sabunan atau belum. Saya tidak ingat. Kenapa? Karena saya dulu sangat suka multitasking. Jadi tidak memberikan perhatian kepada penuh ya, kepada apa yang dilakukan. Jadi bisa lupa itu, lagi mandi lupa udah sabunan atau belum, karena tidak ada kewaspadaan saat sedang melakukan kegiatan. Itu yang terjadi ya. Nah, saya lanjutkan. Pemikiran yang tertuju pada pemandangan-pemandangan. Pikiran-pikiran nih maksudnya, bentuk-bentuk pikiran. Kemudian suara-suara kepada suara. Pemikiran tertuju pada bau-bauan. Pemikiran ya misalnya, kok wanginya dulu nggak sama ya, misalnya itu sudah mulai compare, sudah mulai membandingkan, pun tidak baik. Jadi kita harus berusaha supaya mempunyai kewaspadaan pada saat apapun. Nah ini pemikiran yang tertuju pada rasa kecapan. Makan enak, nikmati saat ini. Oke, jadi sama-sama Bro Rudi. Jadi nikmati saja pada saat ini. Jangan pikirkan, kok rasa makanannya nggak sama minggu lalu. Kok rasanya nggak sama seperti itu. Jangan. Saat ini. Minggu lalu. Jangan dibandingkan supaya kita hidup at this moment pada saat ini. Ya, jadi kita punya kewaspadaan. Kemudian pada rasa kecapan objek-objek sentuhan, objek-objek pikiran. Nah, maka itu disarankan objek-objek pikiran yang keterlaluan seperti overthinking itu kita harus lepaskan. Kita bisa pakai 6R. Jadi jangan diberikan perhatian kepada objek-objek pikiran, pikiran-pikiran yang berpapancaria, menggandakan pikiran. Nah, ini penting kita cut, kita potong di sini. Pertimbangan yang tertuju pada pemandangan-pemandangan. Nah, di sini ada pemikiran, ada pertimbangan. Nah, pertimbangan yang tertuju pada pemandangan-pemandangan. Di sana kita kalau kita bisa, contoh ya seperti saya bilang tadi, kita mikirin mau pergi kemana. Sebetulnya kalau kita pergi sama orang tua kita, sama keluarga kita, itu hanya untuk menyenangkan mereka. Bukan kita personally mau pergi. Tapi itu ya mami saya sudah 90 tahun, beliau mau kemana ya saya temani. Tetapi dalam pikiran saya itu, saya tidak pikirkan pemandangan-pemandangan apa yang akan saya lihat. Karena buat saya itu buang waktu. Ngapain saya memikirkan sesuatu yang belum terjadi? Cuma contoh, pada saat itu beliau bilang nih, bulan depan memang saya akan pergi sama keluarga. Mau naik cruise. Karena mami. Jadi mami itu bilang, ya saya belum pernah cobain cruise. Ya kita cuma pergi 3-4 hari itu. Ya sebenarnya hanya untuk menyenangkan saja. Saya sudah pernah ikut cruise dulu. Saya tidak merasa itu merupakan hal yang menarik lagi buat saya. Jadi ya pergi untuk menyenangkan, menemani beliau saja. Karena buat saya pertimbangan yang tertuju pada pemandangan-pemandangan yang kita lihat itu ya pemandangan laut. Ya pemandangan laut, pemandangan yang ada di cruise, makanan mungkin, ya makanan seberapa banyak makanan yang bisa kita makan. Jadi waspada pada saat kita ketemu buffet. Ya, jadi itu yang mau saya ingatkan kepada bro dan sis yang akan pergi liburan. Nah, untuk kan bulan depan nih kita libur panjang, libur lebaran, mungkin pergi sama keluarga. Jadi kita hanya mindful terhadap apa yang badan kita butuhkan. Nah, betul Bro Rudi. Berarti melatih mindfulness setiap saat ya sis, tanpa menghakimi atau memaksa. Yes, that's it. Betul Bro Rudi. Jadi
kita untuk diri kita. Kita jangan menjudge orang lain. Menjudge dalam pengertian, ih kok dia makannya banyak amat. Seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Itu perut dia, bukan perut kita. Perut kita muatnya cuma segini, ya udah itu yang kita makan. Jadi jangan diumbar gitu ya bro sis ya. Mumpung gratis. Ya gak gratis juga, memang kita bayar. Tetapi bukan berarti kalau kita pergi ke buffet itu kita mesti makan semuanya. Tidak. Hanya yang kita perlukan saja untuk badan kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi pada saat mau pergi liburan, kita beritahu pada diri sendiri, kita makan ya yang badan kita butuhkan. Seperti di awal tadi saya sudah beritahu, sudah informasi ke supermarket, kasih tahu badan kita, tolong kasih lihat saya, apa yang badan ini butuhkan hari ini. Butuh cincau, ya makan cincau. Ya, beli cincau nanti dimakan misalnya. Butuh apa? Kacang ijo misalnya. Nanti matanya lihatnya ke kacang ijo, padahal semuanya banyak. Kok lihatnya kacang ijo? Ya badan saya artinya butuh vitamin dari kacang ijo. Seperti itu. Itu namanya mindful shopping. Jadi tidak lapar mata, tidak semua dibeli, enggak. Ya, jadi seperti itu. Sis Tini, sis kalau nyetir sambil dengerin ceramah dhamma, itu enggak mindful juga ya sis? Nah, yang saya mau tanyakan kepada sis, apakah sis bisa memberikan perhatian penuh kepada jalan pada saat mendengarkan ceramah? Kalau bisa, ya tidak apa-apa. Kan perempuan bisa multitasking. Tetapi jangan sampai dengerin dhamma, totonya ada orang mau nyebrang, refleks kita jadi nggak pas. Bisa nabrak tuh sis. Jadi kita harus mengerti apa yang pikiran kita lakukan. Kalau menurut saya udah lama nggak nyetir makanya. Saya sering keram dulu sebelum saya jual mobil, jadi saya sudah tidak lagi mau nyetir, saya tidak lagi punya mobil. Itu menguntungkan buat saya. Sehingga pada saat saya di mobil, ada driver, saya bisa dengarkan dhamma. Nggak apa-apa, karena saya tidak menyetir. Tapi kalau sekarang saya disuruh nyetir, mungkin nggak bisa pecah konsentrasi ya. Karena itu harus mendengar. Kemudian harus memperhatikan saat kita menyetir, peripheral view kita, penglihatan kita ini ke sekeliling. Supaya kita nggak nabrak. Jadi misalnya, kan zaman sekarang nyetir itu banyak sekali ojol-ojol atau orang yang bawa motor itu, kita mau belok kiri, udah kasih sen ke kiri, dia lurus dari kiri. Nah itu kalau kita tidak mindful, kita bisa nabrak. Itu kita harus waspada sis Tini. Kalau sis Tini bisa memberikan perhatian penuh kepada jalan sambil dengerin dhamma, gak apa-apa. Tapi buat saya itu sudah sulit. Sepertinya ya. Karena saya sudah seperti dari 2000. Saya jual mobil itu 2017. Jadi sudah 8 tahun yang lalu. Larinya ke wisdom. Ibarat lagi nyetir sambil main HP. Tidak boleh. Betul. Main HP sambil nyetir itu sangat berbahaya. Ya, jadi nggak boleh. Nah, jadi saran saya sih sebaiknya, kecuali macet. Nah, pada saat macet, kan diam. Pikiran kita daripada mikir papanca, dengerin dhamma. Nanti udah jalan, berhentiin, stop. Nah, itu nggak apa-apa. Karena kita kan memberikan perhatian kepada satu hal. Ya, jadi kalau dulu saya pecah. Saya pernah multitasking yang sampai saya bilang, lagi mandi nggak inget udah sabunan itu karena waktu itu masih belum kenal Twim. Saya sambil masak, nih masih tinggal di US dulu, sambil masak, dengerin nonton opera, sambil ngobrol sama temen. Ngobrol di telepon. Itu 3 hal yang berbeda yang dilakukan dalam hal yang sama. Itu sangat mengganggu. Itu akhirnya ujung-ujungnya mandi tidak ingat udah sabunan atau belum. Sekarang lagi mandi, ya tahu lagi mandi, lagi sabunan walaupun sedang tidak retret. Saya tahu nih saya sedang sabunan. Saya sudah keramas nih, sabunnya udah. Habis keramas, sudah bersih, saya pakai conditioner. Jadi nggak mikir, tadi udah shampooan belum? Enggak, udah nggak begitu lagi. Maka itu pentingnya bagi kita memberikan perhatian penuh, kesadaran, kewaspadaan pada saat kita melakukan sesuatu. Seperti itu. Ya.
Nah, ini hal pertimbangan yang tertuju pada pemandang. Oh, ini sudah tentang pertimbangan. Jadi di sini, di dalam sutta ini, Mahasatipatthana Sutta itu lebih jelas tentang 4 kebenaran mulia. Karena di sini ada keinginan, ada persepsi penglihat, ada persepsi, ada kehendak, ada keinginan, ada pemikiran, ada pertimbangan yang tertuju kepada indriawi-indriawi ini. Hal yang menyenangkan dan dapat dinikmati. Dan di sanalah nafsu keinginan ditinggalkan, di sanalah lenyapnya. Jadi disinilah niroda, berhenti semua keinginan-keinginan itu. Nah, jadi Bro dan Sis mudah-mudahan bisa mengambil intisari dari kebenaran mulia lenyapnya penderitaan. Karena kalau kita membiarkan perhatian kita itu kepada indriawi-indriawi, terutama pikiran nih yang berbahaya, yang papanca ya Bro Sis, sesuatu terjadi, lalu pikiran kita itu langsung dikembangkan, langsung papanca. Sis Brenda begitu, jangan-jangan begini. Wah, pokoknya pikirannya banyak. Nah, itu sudah overthinking. Cepat di 6R, supaya jangan membiarkan apapun yang terjadi itu menjadi gangguan pikiran dan gangguan batin. Begitu Bro Sis. Sesuatu terjadi itu untuk saya memang, kalau memang sudah harus terjadi, ya sudah terjadi. Tidak menjadi masalah. Yang penting orangnya sudah pernah kita tegur dulu. Sudah pernah berusaha diluruskan. Tetapi kalau misalnya tidak mau, tidak bisa diluruskan, ya sudah. Saya juga tidak bisa apa-apa. Tugas saya membantu untuk meluruskan. Kalau pandangannya masih bengkok, ya sudah. Saya tidak bisa meluruskan pohon palem yang sudah terlalu bengkok seperti itu. Jadi ya memang karmanya sampai di sana selesai, ya sudah seperti itu ya. Jadi supaya Bro dan Sis paham. Itulah para biku disebut kebenaran mulia lenyapnya penderitaan. Nah, di sini sampai sudah jam 8 kurang. Nah, itu setiap seri cinta di 3 minggu terakhir ini kita membahas tentang adanya penderitaan, adanya asal mula, bagaimana lenyapnya atau berhentinya. Buat kita yang menarik ini adalah berhentinya atau lenyapnya, yaitu niroda, berhentinya penderitaan. Itu sebabnya kebenaran mulia yang ketiga ini adalah mudranya. Kebenaran mulia pertama adanya penderitaan, kebenaran mulia kedua asal mulanya, kebenaran mulia ketiga berhentinya, kebenaran mulia keempat jalan menuju berhentinya penderitaan atau dukkha nirodha gamini patipada, Arya Saca. Nah, di sini kita mulai memahami. Senin depan saya mohon izin untuk tidak mengisi cinta karena itu malam Imlek yang biasanya kumpul keluarga, ada acara makan dengan keluarga. Kemudian akan bersih-bersih nih malam-malam Imlek ya, kan katanya nggak boleh nyapu ngepel hari Imlek. Jadi malam-malam tuh biasanya habis makan bersih-bersih meja, lalu kita bersih-bersih nyapu ngepel rumah gitu ya. Karena hari Imlek kita nggak pegang pisau, jadi potong-potong kue tuh buat Imlek tuh malam Imlek biasanya. Banyak satu hal yang bisa mengganggu kemajuan batin kita seperti itu. Oke, seri cinta tentang dukkha nirodha Arya Saca atau lenyapnya penderitaan saya sudahi malam ini dan berterima kasih kepada semua pertanyaan. Artinya Bro dan Sis menyimak seri cinta malam ini yang ke-170. Sudah 170 seri cinta. Semoga saya bisa kembali mengisi seri cinta tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan, yaitu jalan mulia berunsur 8 di seri cinta tanggal 23 Februari. Mudah-mudahan tidak ada halangan, mudah-mudahan saya sehat, mudah-mudahan tidak ada hal yang membuat saya tidak bisa hadir ya. Jadi terima kasih. Oh, ada Bro Henry, sama-sama Bro Henry. Senang sekali bisa bergabung. Mohon maaf tadi ke slip
waktu Bro Henry masuk. Semoga berbahagia. Sama-sama Bro Henry. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih juga untuk meta yang dipancarkan oleh Bro dan Sis. Saya jadi keringetan nih, padahal ada AC. Ya, jadi siapapun yang memancarkan meta kepada saya pada saat malam ini tahu artinya metanya tuh sampai ke saya. Oke, sampai jumpa di seri cinta berikutnya. Selamat mempersiapkan Imlek kepada semuanya. Semoga semuanya sehat, berbahagia, dan selalu dalam keadaan kondisi batin yang tenang dan seimbang. Sampai jumpa di seri cinta berikutnya.